Mana sambungannya? Walil iradati ta'allukani ta'allukun suluhiyun kadimun wa huwa salahiyatuha litakhsisi azalan fazaidun at-tawilu awil qasiru yajuzu ayyakuna ala ghairi ma huwa alaihi bi'tibari sholahiyatil iradati fahiya sholihatun la ayyakuna zaidun sultanan wa ayyakuna zubalan bi'tibari ta'allukis suluhiyyi. Walil iradati dan bagi sifat iradah. Iradah artinya berkehendak. Bagi iradah itu ada ta'allukani, dua ta'alluk. Pertama, ta'allukun suluhiyun qadimun, ta'alluk suluhi qadim. Yang kedua, ta'alluk tanjizi hadis. Iyalah, itu kalau semalam ya kan kawan, kodrat itu dua ta'alluk. Pertama ta'alluk suluhi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Mau ulangi jangan ini. Apa ta'alluk suluhi qadim? Ta'alluk suluhi qadim itu ialah sholahiyatuha litaksis azal. Baiknya sesuatu ditentukan di dalam azal. Artinya iradah Tuhan sudah menentukan si fulan ini baiknya 2024 jadi presiden. Paham Rahmat? Ini capres nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa nang jadi? Nang jadi adalah orang yang sudah ada ta'alluqnya disuluhi qadim. Kenapa? Karena suluhi qadim itu adalah tercatat seseorang layak baik jadi presiden 2024. Nah ya. Siapa nang jadi nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah? Yang jadi ialah orang yang sudah ada di suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Suluhi qadim itu yang ada di ilmunya Allah, di iradah Allah. Seseorang sudah dikehendaki Allah dan dicatat, sudah diazal. Di Lauhul Mahfuz tertulis bahwa si fulan 2024 jadi presiden. Itu sudah catatannya bukan 1000 tahun, sudah tertulis jauh sebelum inya lahir. Paham? Oh berarti kada nang tahunya, silakan. Bagi orang nang tahu tentang suluhi qadim nang azal yang tertulis di Lauhul Mahfuz, lihat, dia akan tahu. Si fulan mendahkan itu ramalan aja. Makanya sekarang ini yang main itu adalah ramalan. Nang ahli pingsoy meramal sesuai ini, maka 2024 nang jadi nomor sekian. Orangnya juga nang meramal kan orangnya juga. Kemudian ahli apa? Ahli ramal, ahli ngaran, hitung ngaran, bahasa orang Jawa. Oh, kliwon orang ya ahli ilmu Jawa lah, kejawen. Hitung namanya si fulan namanya. Oh, yang jadi presiden si fulan. Itu ramalan. Pasti ramalan. Nang orang ilmu falak
Maitung juga ngarannya sipulan. Oh ternyata kaina nang jadi presiden nomor sekian. Pasti itu ramalan. Mana nang pasti? Yang pasti itu adalah fil suluhi qadim. Apa nang sudah tertulis iradah Allah, Tuhan menghendaki nang nomor sekian tertulis menjadi presiden. Berarti adalah nang tahu lah. Kada nang tahu. Tuan guru sipulan jar. Madahi. Mbah tuan guru di mananya tahu. Tuan guru ini mau datang sipulan kam jadi kena jar. Sipulan datang insyaallah ikam jadi jar. Nang seko ikam jadi yujar. Karena jadi apa saja jar. Ketiganya dipadahkan. Jika ketiganya dipadahkan jadi aja. Nyatakan ini suluhi qadim. Jadi jangan wah pasti di bang jadi sudah aja belum tentu nih nih untuk wadai di tangan kita rezeki kita kan udah belum kadang sudah dimuntung aja belum tentu walau sudah dimuntung lah rezeki kita kah belum tentu. Kenapa? Karena begitu kita hendak menyuap datang kawan menjinggol tuh ya gugur untuk nih gugur datang ayam patoknya bukanya rezeki ayam bukan rezeki kita. Paham lah? Ini nang di tangan kita ini bukan rezeki kita lagi. Untuk sementara di tangan oke rezeki, tapi ujar itu ada dalam kitab Zubat ya. Apa rezekimu itu apa yang sudah kau nikmati itulah rezekimu. Yang belum engkau nikmati itu belum rezekimu. Paham deh? Ranjak ada. Nih, makan wadah ini. Rezeki kita kah? Belum. Bila sudah masuk ke dalam perut baru rezeki kita. Paham? Karena disebut rezeki kita itu apa yang sudah kita nikmati. Sebelum kita nikmati belum tentu rezeki kita. Mbah kaina seberataan ada di suluhi qadim. Lah suluhi qadim. Nah ada yang mengatakan ini meramal aja jadi ramalan. Aku gini saya cuma gampang deh kan anak meramal kau lajarin meramal ya ngarang ini ramalan lawan apa aja hendak lawan apa kamu meramal kau lajari kamu kayak apa aja jelas kelihatan siapa nangnya maka kayak apa aja nah kau lajari nah caranya aja bacaannya ada. Nah, pelajari, ini kertas, tulisi, capris, ini kertas ini buat olah bekorong bulat, olah kotak-kotaknya, ini bulat, kemudian namai bekotak-kotak, ini namai capris nomor 1, ini capris nomor 2, ini capris nomor 3, bulat sudah bulat, ikam tinggal mencari penunjuknya aja. Ini kemana nih menunjuk akan? Nah kadang kali ikam, nah cari banang. Ini gantung ini lah, dijaret banang, dianak ke sini, diguyang, diayun. Nah hendak lawan apa ikam ini? Yang lawan ini aja nah bisa ini menunjukkan. Nah ada orang ini pakaian apa? Wah dah supaya meyakinkan. Pakai jarum emas. Wah nih modal bener ini kan kawa ini aja nah nih ditali ada bacaannya supaya ini bergerak
bergerak seorang ini. Tunjukkan siapa nang 2024 nih nang jadi. Marahnya. Ini marah deh, ini benang ini marah. Lah nomor sekian ya. Pada ku sambet yang sambet kena salah kok. Bani bisa nomor sekian jar salah. Lah mayun. Sekali lagi aja. Mayun ke sana. Nah, pokoknya 2024 menurut pemeriksaanku nomor bulat. Gimana tahu jar? Nah. Bujurlah. Ini apa menunjukkan ini? Itu ngarannya main-mainan. Ini boleh-boleh aja. Reka-rekaan tebak-tebakan. Makanya orang masing-masing meramal. Paham lah? Bacaannya dari apa ini bergerak kau? Ada kamu bacaannya nanya bergerak nanya mulainya bergerak kininya ke situ nanya marah nanti tak marah. Nah, ini marah lah. Nah ini namanya ramalan. Kada boleh. Lah hati-hati musim capresi banyak ramalan. Yang pasti itu adalah fil iradah. Di iradah Allah. Iradah Allah Ta'ala itu ada dua ta'alluq. Ada ta'alluq suluhi qadim, ada tanjizi hadis. Dia sudah dalam ilmu Allah, dikehendaki Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini main-main aja, jangan dipercaya. Ini ramalan. Terus satu. Sekarang siapa yang tahu nang ada di Lauhul Mahfuz? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui dia kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, kecuali orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata batinnya, dan itu benar, tapi secara pasti ini hanya ada di ta'alluq suluhi qadim. Nah, tinggal tanzizil hadis. Pahamlah. Nah, maksudku ini jangan dipercaya. Nang ramalan-ramalan ini nih jangan dipercaya. Nang pasti itu ada di iradah Allah, di ta'alluq suluhi qadim. Habis. Wahia salahiyatuha litaksis azalan fazaidun at-tawilu awil qasir yajuzu ayyakuna ala gairi ma huwa alaihi bi'tibari salahiyatil iradah fahiya sholihatun la ayyakuna zaidun sultanan. Suluhi qadim adalah ketentuan Allah di masa azal yang tertulis di Lauhul Mahfuz, seperti Zaidun lahir kaina, orangnya begini, warnanya begini, tingginya ini rendah, dan seterusnya. Nah, ya juzu ayakuna gairi mahwa ali bi'itibari salahiyatil iradah. Orang boleh menerka-nerka, boleh Zaid ini boleh jadi kaina tinggi, rendah, itu terkaan. Yang pasti itu adalah salahiyatul iradah salihatun la ayakuna Zaidun sultanan, itu nang iyanya. Wa ayyakuna zubalan bi'itibari ta'alluqi suluhi.
Lamun sekarang ini boleh jadi nomor 1 jadi, nomor 2, nomor 3 jadi. Kenapa? Karena tidak ada tahu yang ada di suluhi kadim, tinggal tanjizi hadis. Nah lalu walaha tanjiziyun qadimun wa huwa takhsisullah. Nah Allah tentukan tanjizi kadim itu sudah ditentukan, asalnya di ilmu Allah layak kadanya suluhi kadim, kemudian ditentukan tanjizi kadim, takhsisullah asyai'a bisifatil lati huwa 'alaiha fal ilmu alladzi ittasafa bihi bi iradatihi fatakhsisuhu bil ilmi masalan qadimun wa yasamma ta'allukan tanjiziyan qadiman. Nah, wa salahiyatuha litakhsisi bil ilmi wa ghairihi bi'tibari zatiha biqat'in nazari an litakhsisi bil fi'li yakni ta'alluqan suluhiyan qadiman wa qala ba'duhum laha ta'alluqun tanjiziyun hadisun. Nah, lalu bagi kudrat itu lagi ada ta'alluq tanjizi hadis. Wahwa takhsisu Zaidin. Ini sudah terjadi. Apa nang disuluhi kadim atau tanjizi kadim. Betul masalah hina yujadu bil fi'li. Ketika didapati dengan kejadian. Fa'ala hadza yakunu laha. Kayak tadi disuluhi kadim atau tanzizi kadim sudah ditentukan Allah 2024 sepulan jadi presiden. Nah sekarang tinggal masa pemilihan. Begitu masa pemilihan terjadi sipulan nang jadi, ini namanya tanjizi hadis sesuai dengan ketentuan Allah. Berarti apa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang keluar daripada iradah Allah. Habis. Apapun yang terjadi di alam ini tidak ada yang keluar daripada iradah Allah. Bisa. Jadi kan direport si fulan kada jadi anggota DPR, ya sudahlah, inilah tanjizi hadis iradah Allah yang nampak. Aku memang sudah di ilmunya Allah bukan jadi terpilih jadi anggota DPR. Jadi gampang aja deh. Lah, melihat hidup ini gampang aja dengan tauhid. Apa yang terjadi semuanya ini nang terjadi tidak terjadi itu atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, tinggal kita melihat ya, kita melihat, memahami, menyikapi. Allah. Ini kita melihat terjadi apa nang di alam, lalu memahami. Begitu memahami, paham sudah. Pahamnya apa? Inilah iradah Allah, kehendak Allah, semuanya sudah dikehendaki Allah terjadi, kemudian terjadi. Ini tanzizi hadis, ada kudrat dan iradah Allah. Lalu tinggal kita nyikapi. Hidup tuh gitu ya. Kita lihat, kita pahami, kita sikapi. Sekali lagi, memandang hidup itu kita lihat, kita pahami, kita sikapi. Kalau sudah tahu, kalau orang sudah tahu bahwa inya sudah paham, melihat, paham, tinggal nyikapinya. Sikapnya apa? Tinggal menyikapi dengan ikhlas dan ridho.
Paham rahmat? Itu rumus hidup rahmat. Makanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Hidup disuruh melihat. Paham nih? Apapun yang di alam ini kita lihat lalu kita pahami. Itu namanya yanzuru. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apa kalian tidak bisa melihat, memikirkan, memahami bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah menciptakan bumi ini terhampar luas. Pikir, lihat, pikir, pahami, lalu sikapi. Paham? Itu hidup. Melihat, memahami, memahami itu sudah berpikir. Melihat, memahami, menyikapi. Itulah hidup. Nah, kebanyakan kita ini kada mau melihat. Oh, melihat, tapi kada mau memahami. Kalau kada mau memahami, sehingga salah menyikapi. Karena kada paham. Ketika orang melihat, memahami, menyikapi dengan kacamata iman, dengan kacamata tauhid, salah satunya adalah dengan kacamata iradah Allah, kehendak Allah, beres. Maulah hidup kita susah, maulah hidup kita selalu banyak protes, maulah hidup kita sengsara, enggak. Kenapa? Karena yang lahir sikap kita itu adalah ikhlas dan ridho. Hari ini berdagang rahmat rugi, pahami, lihat, iya aku rugi, sudah melihat aku rugi. Sekarang pahami, kenapa aku rugi? Pahami, dipahami. Kenapa aku rugi? Nah, dari pemahaman itu tinggal melihat ika memahami dengan kacamata apa. Bila ika memahami dengan kacamata tauhid, oh ika paham, inilah iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala. Maka tinggal menyikapi. Paham sudah, ini iradah Allah, tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Nah, tinggal menyikapinya. Nah, kalau ini dari Allah, ini kehendak Allah, maka sikap punang layak adalah al-ikhlas war ridho, ikhlas dan ridho menerimanya. Sedihlah, kada. Kecewalah, kada. Susahlah, tidak. Ini orang bertauhid. Makanya bisa-bisa memandang, bisa-bisa melihat, bisa-bisa memahami, sehingga bisa menyikapi. Habis. Kemudian haza fa'ala haza yakunu laha salasu ta'alluqatin ila akhirih wallahu a'lam bishawab.